ayam kampung. Ini kasar bos, kasar, kemudian ya seperti ini, kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan induk ayam kampung dan telur ayam kampung. Ya sebenarnya kalau kita mau kategorikan sih, materi kali ini adalah penyebab dan solusi dari telur ayam kampung yang dihasilkan oleh induk ayam kampung, tetapi bermasalahnya kenapa ya, ini yang akan kita bahas kali ini. Untuk itu, kalau sampai suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku, kita jumpa kembali setelah mungkin cukup lama dari video ke video, tidak seperti biasanya ya. Biasanya setiap minggu bisa 1 hingga 2 video yang bisa saya upload, tetapi untuk kali ini mulai dari akhir tahun sampai awal tahun ini kesibukan saya kayaknya susah untuk ditolerir. Tetapi saya terus berupaya untuk bisa terus menghadirkan uploadan atau video-video terbaru dari Bakal Peternak. Dan saya tak lupa saya ucapkan selamat memasuki tahun yang baru 2026 Masehi, dimana harapan kita di tahun ini, di 2026 ini adalah awal yang baik, dan yang pastinya sampean dan keluarga memiliki penghasilan, memiliki rejeki, memiliki berkah yang tidak ada putus-putusnya, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan yang pastinya keluarga sehat, panjang umur, ya, tidak diberikan kendala atau musibah apapun. Oke, baiklah bosku, kita langsung saja ke materinya. Dan sebenarnya ini sangat penting diketahui, walaupun sampean yang pemula sekalipun mungkin belum pernah mengalami ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita share pengalaman ini supaya setiap kita bisa memiliki pengalaman, walaupun pengalaman itu tidak perlu kita rasakan. Jadi untuk bisa mengetahui atau memiliki pengalaman itu, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain supaya kita tidak mengalaminya. Oke, baiklah bosku, sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu, ini salah satu dari indukan bakal peternak yang saat ini sedang, kalau menurut saya sedang bermasalah, walaupun secara kesehatan aman sih ya. Ya, ini adalah salah satu indukan saya yang muda. Sampai mungkin bisa lihat, kita nggak bisa terlalu dekat bos, karena ya itu tadi dalam proses bertelur. Nih ayamnya dalam proses bertelur. Telurnya kalau nggak salah udah 5 ya, ini hari ke-6 bertelur. Dan sebenarnya sih kalau dari ininya bagus, setiap hari bertelur. Cuman ini ada permasalahan yang mau saya buka di materi kali ini. Nih sedang proses bertelur yang ke hari ke-6 ya. Kita nggak bisa terlalu dekat karena dia lagi proses tuh. Yang mau saya bahas di sini adalah telur dengan cangkang keras. Dan biasanya telur seperti ini tidak perlu ditetaskan, karena walaupun sampean tetaskan juga tidak akan menghasilkan DOC. Ya, telur-telur seperti ini sebaiknya dikonsumsi untuk sampean aja sebagai peternak. Nih, ini adalah cangkang telur yang dihasilkan oleh indukan ayam kampung. Ini kasar bos, kasar, kemudian ya seperti ini, kelihatan nggak? Nih, ini kasar sekali. Ini agak basah karena baru saya keluarkan dari kulkas. Telur yang dihasilkan kemarin selama 3 hari berturut-turut. Nah ini kasar sekali. Oke,
Jadi indukan yang itu tadi yang saya tunjukkan, yang saya perlihatkan tadi, ini sudah hari ke-6 dan sebenarnya di hari pertama dan kedua itu aman aja bos, aman aja telurnya ya, tidak kasar, bahkan teksturnya ini sudah saya masukkan di sana yang dua itu. Nah kemudian untuk telur yang hari ketiga, keempat, kelima itu dia kondisinya teksturnya kasar, warnanya pucat ya, pucat, tidak seperti biasanya. Biasanya kan agak merah-merah tuh, agak kecoklat-coklatan. Nah ini putih pucat, kemudian diselingi dengan totol-totol kasar ya. Kalau di permukaannya itu dipegang itu kasar sekali, kemudian model bentol-bentol gitu, kelebihan kapur ya. Nah ini yang perlu kita sebagai peternak, yang perlu kita tanggulangi ketika ini terjadi. Tapi sebelum kita menanggulangi, bagaimana cara menanggulangi atau menangani masalah seperti ini, kita pahami dulu bosku, pahami dulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah ketidakseimbangan mineral, karena erat kaitannya ya. Terutama di sini ada dua mineral penting yang harus seimbang dan tercukupi, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kalsiumnya kurang ya, cangkang itu tidak bisa terbentuk secara sempurna. Kemudian bila berlebih atau tidak seimbang dengan fosfor, permukaannya jadi tidak kasar. Berarti bisa kita simpulkan penyebab dari cangkang telur yang kasar, kemudian bentol-bentol putih, itu adalah karena ketidakseimbangan dari kalsium. Kemudian kekurangan vitamin D, kalsiumnya tidak terserap optimal. Jadi salah satu supaya penyerapan mineral ini maksimal itu adalah dengan cara asupan vitamin D3. Ini yang akan membuat kalsium itu bisa terserap secara optimal, yaitu dengan asupan vitamin D3 yang cukup. Jadi tanda-tanda pendukungnya itu adalah telur tuh tipis, cangkang telur tipis, kemudian kasar atau tidak rata, ayam itu seperti lemah dan kaki lemas, kaki lemah. Nah ini biasanya tanda-tanda yang ditunjukkan secara fisik. Kita bisa lihat tadi sudah saya tunjukkan bagaimana wujud atau wujud fisik dari telur yang bermasalah. Kemudian penyebab kedua, faktor penyebab kedua adalah usia ayam terlalu tua. Nah kalau untuk yang penyebab yang kedua ini itu tidak termasuk, karena indukan ayam saya ini adalah indukan muda, baru 3 kali periode bertelur, berarti bukan menjadi salah satu penyebab dari usia ya. Nah, tetapi di sini perlu saya jabarkan juga, bos, bahwa usia ayam ini juga berpengaruh, karena ya biasanya seperti itu, ayam yang sudah mulai tua, sudah memasuki masa apkir, biasanya timbul pertanyaan, berapa sih usia indukan yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menuju apkir? Itu adalah kurang lebih sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah masa produksinya ya, bukan masa umur totalnya. Jadi kalau umur totalnya dia dari 8 bulan, kemudian masuk fase tahap bertelur pertama. Jadi induk ayam ini tergantung dari jenisnya, itu bermacam-macam polanya bosku. Jadi tidak melulu ada yang 8 bulan bertelur, bahkan ada yang 6 bulan 7 bulan itu sudah mulai bertelur. Nah, tetapi secara umum di sini ayam kampung itu 8 bulan untuk idealnya, bagusnya itu adalah 8 bulan, usia 8 bulan. Nah itu mulai dari 0 kita hitung dari usia 8 bulan sampai 2 tahun, sampai 2 tahun setengah ke depan itu adalah memasuki masa apkir. Jadi yang kita hitung bukan usia ayamnya, tetapi usia masa produksinya. Selanjutnya yang paling, ini yang ketiga adalah penyebabnya yang paling penting juga adalah stres. Jadi termasuk panas berlebih nih, termasuk nih contoh nih. Ini kebetulan siang hari sih bos, siang hari di daerah Kalimantan ya, dengan cuaca yang masuk di 31 derajat sampai 34 derajat Celcius ini sudah luar biasa panas. Apalagi kalau tidak dibarengi dengan hujan, wah itu luar biasa sekali bosku. Nah ini yang akan berpengaruh pada ternak ayam kampung kita. Terutamanya di sini adalah indukan. Jadi indukan ini juga pasti akan berpengaruh pada produksinya. Dan ini cuaca ekstrim, kemudian kandang sempit. Jadi kepadatan populasi di kandang populasi seperti ini juga sangat berpengaruh pada tingkat stressing dari induk ayam kampung kita. Ini berpengaruh. Kalau ini saya isi 2 pejantan 3 betina ini. Yang ini. Selanjutnya perubahan
pakan. Jadi perubahan pakan yang mendadak tiba-tiba berubah mungkin karena faktor-faktor tertentu. Biasanya sampai berikan racikan pakan alternatif tiba-tiba berubah mungkin karena stok kosong dan lain sebagainya, ini juga akan berpengaruh. Kemudian gangguan predator seperti ular, tikus, garangan ya, garangan itu musang gitu ya, kemudian biawak, ini juga akan berpengaruh pada stres indukan kita sehingga menyebabkan permasalahan telur kasar, cangkang telur kasar tadi. Kemudian penyakit atau infeksi saluran reproduksi seperti infeksius bronkitis IB atau radang oviduk. Biasanya cirinya itu produksi telurnya menurun, kemudian bentuk tubuh abnormal, bentuk telur ya abnormal, kadang bentol-bentol gitu bentuknya, nggak bulat oval. Selanjutnya nafsu makan juga turun. Yang terakhir, gangguan saat pembentukan cangkang, telur terlalu lama atau terlalu cepat di uterus. Kemudian menghasilkan endapan kalsium yang tidak merata atau kasar. Nah, ini sudah mendongkong di situ kurang lebih sekitar 5-7 menit lah. 5-7 menit sudah duduk di situ, Bos. Belum ini, hampir 10 menit lah. Tuh belum keluar-keluar. Jadi ini berpengaruh. Ini berpengaruh juga. Jadi salah satu penyebabnya itu tadi perubahan pakan, cuaca, stres, stressing indukan ayam ini tadi, ini sangat berpengaruh. Nah, itu sudah turun. Saya juga nggak tahu tuh. Kita cek sama-sama ya. Udah keluar belum telurnya? Nah, telurnya sudah keluar. Tapi kalau dari tekstur yang saya pegang, ini alhamdulillah sih sudah nggak kasar, Bos. Karena memang sudah saya treatment. Ini ada sih sudah tidak seperti yang 3 tadi ya. Nah, ini sudah mulai halus lah permukaannya, walaupun masih agak pucat dan ukurannya juga tidak sebesar biasanya. Padahal ini indukan ayam kampung BK ini ya, tapi ini berpengaruh pada ukuran telur karena itu tadi, masalah itu tadi. Nah, ini sudah agak mendingan karena sudah 3 hari ini saya treatment menggunakan pakan yang bagus. Kemudian saya berikan sayuran hijau dan saya berikan jahe, kunyit, dan bawang putih. Saya campur ke pakannya, tapi ini berlaku untuk semuanya. Saya berikan, tapi termasuk juga yang di sana. Jadi treatmentnya baru 3 hari dan alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda mulai berubah, walaupun sudah mulai halus, tetapi dari segi ukuran masih belum. Karena bisa kita lihat ya, Bos, bisa kita bandingkan antara telur yang kemarin ya, ini yang baru kemarin dengan telur yang baru dikeluarin. Nah, kalau dari tekstur sudah mulai ada perubahan, sudah mulai membaik, sudah mulai halus. Hanya saja dari ukuran yang belum, dan warnanya juga belum normal. Ya. Jadi indukan ini kalau dia telurnya normal, ini dengan indukan yang sama ya, Bos. Indukan yang sama. Ini telur yang hari pertama dan kedua tadi saya keluarkan dari mesin tetas. Nih, seperti ini dia. Tuh, besar ya, besar dibanding yang ini. Nah, ini paling besar tuh dibanding yang ini. Nah, ini mulai bermasalah di 3 hari kemarin dan ini alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah teksturnya sudah mulai lembut, dan ini yang masih halus. Oke, lanjut. Solusi dan penanganan. Yang pertama adalah perbaikan pakan. Jadi tambahkan sumber kalsium alami atau tepung cangkang kerang, tepung tulang ya. Kemudian cangkang telur yang dihaluskan atau disterilkan itu juga bisa. Jadi seperti ini, saya pakai ini premium Mix Master Premix Red yang saya kombinasi dengan ini umum ya, ini umum.
Jadi kalau untuk mineral alami, mineral yang dari alam ya itu bisa sampai pakai cangkang cangkang kerang atau tepung tulang atau cangkang telur yang sudah disterilkan, karena cangkang telur ini kan harus disterilkan bos. Kalau tidak disterilkan ini mengandung bakteri itu. Bakteri kalau pada manusia itu yang menyebabkan tipes. Jadi itu wajib disterilkan dulu, kemudian baru dihaluskan, jadikan bubuk, kemudian dicampurkan dan diberikan ke induk ayam yang bermasalah. Oke. Itu solusi yang pertama ya bos. Solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah manajemen kandang. Jadi kandang itu harus tenang, jauh dari kebisingan, tidak padat, ada ruang yang baik lah, cukup ruang yang baik, kemudian ventilasinya baik, tidak terlalu panas, juga tersedia air bersih secara terus menerus. Kemudian solusi berikutnya adalah manajemen umur ayam. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika ayam sudah mulai berusia 2 tahun ya, induk ayam sudah mulai berusia 2 tahun, berarti ayam tersebut masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 6 bulan atau sekitar 4-5 kali lagi untuk masa bertelur kemudian apir. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan. Ketika usia induk ayam sudah masuk di usia 2 tahun, maka kita sudah harus mulai cetak babon dari hasil anakan-anakannya itu tadi. Jadi ini contoh saya tunjukkan. Ini adalah hasil cetakan babon dari indukan-indukan yang pertama. Ini adalah cetakan babon saya. Ini salah satunya. Kemudian yang empatnya, yang 4 ada di sana. Kemudian yang ini hampir semua betina. Dari 1, 2, 3 ruang itu semua hampir semua betina, cuman ada 1 ekor jantan. Tujuannya itu adalah untuk mencetak indukan-indukan di masa depan. Dan ini ada 1 betina untuk penerus. Selanjutnya adalah solusi alami atau opsional. Jadi air rebusan daun pepaya seminggu itu 1-2 kali. Nah ini dalam minggu ini saya sudah berikan 3 kali, berarti masih dalam kategori aman. Kemudian prebiotik alami, yaitu air fermentasi, nggak masalah. Jadi sampai berikan air fermentasi minimal itu 1 minggu 1 kali, itu untuk menjaga pencernaan atau organ-organ tubuh ayam itu agar tetap selalu dalam kondisi yang prima. Oke bosku, jadi kalau saya pribadi, saya biasanya daun pepaya itu saya chopper, saya masukkan kunyit, bawang putih dan jahe, kemudian saya campurkan pada pakan. Ya nggak apa-apa, kesannya kering gitu aja untuk menangani. Dan alhamdulillah sudah 3 hari saya treatment begitu untuk minggu ini. Nanti akan dilanjut lagi minggu depan, dan alhamdulillah hasilnya sudah mulai terlihat. Jadi cangkang telur permukaan sudah mulai halus, tinggal ukurannya belum normal, masih lebih kecil ketimbang ukuran yang biasanya. Oke bosku, semoga terbantu ya. Jadi buat sampean yang pemula yang belum pernah mengalami hal ini, semoga dengan adanya video ini sampean bisa tahu penyebabnya dan tahu cara bagaimana solusi dalam menanganinya. Jadi nggak perlu bingung lagi, cukup lihat video-video Bakal Peternak. Jadi apapun yang kami alami, yang saya alami di kandang saya, maka saya akan buat materinya, saya akan berusaha cari solusinya, dan alhamdulillah solusinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi dan di video ini. Oke, baiklah bosku. Itu saja video dari Bakal Peternak kali ini ya. Semoga membawa manfaat, dan jangan lupa di like dan di share ke rekan peternak yang lain juga, supaya kita bisa sama-sama tahu. Dan sekian dari Bakal Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju